Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, Bunda akan mempresentasikan 5 anggota Wali Songo yang telah kita pelajari di semester 1. Kelima anggota Wali Songo ini merupakan beliau yang berdakwah di daerah Jawa Timur. Maka dari itu sering kita mendengar ziarah Wali Limo, khusus beliau yang berdakwah atau ditetapkan di Jawa Timur. Dari yang pertama yaitu Sunan Gresik. Beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau bukan asli orang Indonesia, melainkan berasal dari Kashan, salah satu wilayah di Persia. Beliau datang ke Indonesia untuk berdakwah, meminta izin kepada Prabu Brawijaya, sehingga beliau diberikan tanah di Desa Gapuro, Kabupaten Gresik. Selanjutnya, beliau berdakwah dengan cara yang lembut, ramah, melalui jalur perdagangan atau menggelar pasar murah, juga mengajari bercocok tanam, hingga pendekatan sosial yang baik. Beliau menyampaikan kepada para rakyat kaum Sudra dan Waisa bahwasanya manusia di hadapan Allah itu sama derajatnya. Itu yang membuat para kaum Sudra dan Waisa berbondong-bondong masuk agama Islam. Begitu banyak peran beliau, diantaranya beliau juga membangun pesantren dan juga masjid. Selanjutnya, anggota Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel. Dari nama beliau, kita ketahui bahwasanya Sunan Ampel berdakwah di Ampel Dental, Surabaya. Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Sayyid Ali Rahmatullah atau biasa disebut juga Raden Rahmat. Beliau berasal dari negeri Campa yang juga merupakan keturunan Rasulullah. Beliau datang ke Indonesia atas permintaan dari bibinya, yaitu istri Prabu Brawijaya, untuk membenahi moral rakyat Kerajaan Majapahit yang mengalami kemerosotan. Nah, Sunan Ampel ini juga terkenal berdakwah dengan kreatif dan juga santun. Dalam berdakwah beliau menggunakan suatu falsafah yang terkenal, yaitu falsafah Moh Limo. Apa saja Moh Limo itu? Artinya menghindari 5 perkara. Perkara apa saja? Yang pertama, moh main, tidak mau berjudi. Lalu moh ngombe, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga, moh madon, tidak mau berzina. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri atau tidak mau mengambil barang yang bukan haknya. Yang terakhir, moh madat, yaitu tidak mau menggunakan atau menghisap ganja. Nah, beliau juga berdakwah melalui jalur perkawinan. Beliau menikahkan para ulama atau murid-murid beliau dengan putri bangsawan, sehingga terbentuklah suatu jalinan kekerabatan. Itu anggota Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini memiliki banyak nama lainnya, solih-solihah. Beliau disebut juga Joko Samudro, Raden Paku, dan juga Maulana Ainul Yakin. Belum gelar-gelar yang beliau peroleh juga karena kemampuan maupun akhlak beliau. Nah, di sini Sunan Giri ini merupakan putra dari seorang ulama besar, Maulana Ishak. Nah, Sunan Giri ini merupakan murid dari Sunan Ampel atau teman seperguruan dari Sunan Bonang. Beliau pada awalnya dulu sebelum menjadi murid Sunan Ampel ketika bayi, karena cerita dramatis di belakangnya akhirnya beliau dihanyutkan di samudera atau di laut oleh ibunya dan ditemukan oleh seorang saudagar kaya, oleh anak buahnya, sehingga diasuh oleh pemilik kapal tersebut yaitu Nyai Ageng Pinatih, hingga ketika usia anak-anak dipondokkan di pondoknya Sunan Ampel di Surabaya. Ketika menginjak remaja, beliau diutus oleh Sunan Ampel untuk berguru ke ayahnya yaitu Maulana Ishak yang ada di Pasai. Nah, dari situlah beliau semakin memperdalam ilmu agama dan kembali ke tanah Jawa untuk awalnya melanjutkan usaha ibunya dalam berdagang. Namun dalam perjalanan bekerja sebagai pedagang, beliau tidak menemukan ketenangan hati hingga akhirnya teringat pada pesan atau benda yang diberikan oleh ayahnya berupa bungkusan kain putih yang berisi tanah. Akhirnya beliau memahami bahwa beliau diperintahkan untuk mendirikan pesantren di tanah yang serupa dengan tanah yang ada dalam bungkusan itu. Nah, setelah mencari ketemulah di daerah Giri, Kedaton, Gresik, beliau mendirikan sebuah pesantren di tempat yang tinggi. Nah, dari situ beliau berdakwah. Selain menjadi seorang ulama, beliau juga menjadi pemimpin pemerintahan. Sunan Giri ini terkenal juga dalam berdakwah, selain mendidik para santrinya, beliau mendidik masyarakat ataupun rakyat-rakyat luar melalui permainan anak yang diciptakannya maupun tembang dolanan. Contoh permainan anaknya ada jamuran, jelungan, lalu lagu atau tembang dolanannya ada cuplak-cuplak suweng, padang bulan, dan lain sebagainya. Kita masuk Sunan yang keempat ya anak-anak, yaitu Sunan Bonang.
Nama asli dari Sunan Bonang adalah Maulana Makdum Ibrahim. Seperti yang Bunda sebutkan tadi bahwasanya Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini terkenal dengan sikap gigih yang dimiliki beliau dalam berdakwah. Jadi ceritanya seperti ini, beliau awalnya berdakwah di daerah Toho Kediri, yang mana karena masih awal dakwah, beliau berdakwah dengan cara keras. Beliau menghancurkan arca atau berhala sesembahan masyarakat saat itu. Otomatis masyarakat sangat marah dan mengusir beliau. Dari sini tidak membuat Sunan Bonang patah ataupun putus asa dalam berdakwah. Beliau mengubah cara dakwah beliau hingga akhirnya beliau berpindah lokasi dakwah menjadi di Tuban. Nah, beliau berdakwah dengan kesenian, dengan cara yang lembut. Bahkan beliau membuat sebuah alat musik yang menjadi nama beliau yaitu bonang, sebuah alat musik sejenis gamelan. Nah, beliau berdakwah dengan menggelar pertunjukan musik gamelan dan wayang, di dalamnya dibubuhkan nilai-nilai Islami. Sunan Bonang juga terkenal dengan tembang Tombo Ati yang beliau ciptakan. Tombo Ati berarti obat hati, yang mana ada 5 perkara yang membuat hati kita menjadi nyaman. Baik, solihah kita sampai pada Sunan yang kelima, yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli Raden Kosim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan juga adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat ini berdakwah di daerah Lamongan. Namun sebelumnya Sunan Derajat diperintahkan ayahnya untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Dalam perjalanan menuju ke lokasi dakwah itu, perahu dari Sunan Derajat dihempas oleh ombak sehingga menabrak terumbu karang dan pecah. Hal itu menyebabkan Sunan Derajat ini terdampar di sebuah pesisir di daerah Lamongan. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk berdakwah di Lamongan. Beberapa tahun kemudian mantap untuk mendirikan sebuah tempat dakwah yang bernama Dalem Dhuwur. Nah, dalam berdakwah Sunan Derajat ini sangat merakyat, mengajari masyarakatnya banyak keahlian untuk meningkatkan perekonomian. Sunan Derajat terkenal dengan catur piwulangnya beliau, yaitu menehono teken marang wong kang wuta. Maknanya, berilah ilmu kepada orang yang belum tahu. Lalu menehono klambi marang wong kang wuta, berilah pengajaran adab atau sopan santun kepada mereka yang tidak tahu sopan santun. Menehono mangan marang wong kang luwe, berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan atau orang miskin. Yang terakhir, yang keempat adalah menehono iup bagi marang wong kang udanan, berilah perlindungan kepada mereka yang teraniaya. Itu saja solihah.